Pemirsa, di tengah gejolak ekonomi global, banyak negara sangat mengharapkan investor untuk masuk ke negaranya. Karena investasi menjadi salah satu yang bisa diandalkan untuk memperkuat ekonomi sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi. Presiden Jokowi baru-baru ini melakukan lawatan ke sejumlah negara Asia Timur dalam rangka meningkatkan daya pikat dan kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi berkunjung ke China, Jepang, dan Korea Selatan. Kunjungan tersebut pun akhirnya berbuah manis, yakni munculnya kerjasama ekonomi dan investasi baru. Nah, apa saja oleh-oleh yang sukses diraih Presiden Jokowi dari ketiga negara tersebut? Langsung saja kita ulas bersama dalam Jokowi Cuan di China, Jepang, hingga Korea Selatan. Ya pemirsa, dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah CEO dan pimpinan perusahaan besar. Ada 10 perusahaan berminat menaruh investasi baru atau berencana melakukan perluasan investasi di Indonesia. Tercatat rencana perluasan investasi dari Korea Selatan mencapai 6,72 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 100,69 triliun rupiah. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendorong kerjasama investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Selain itu Jokowi juga mengatakan Indonesia Korea Selatan juga tengah memulai kerjasama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Termasuk itu kerjasama di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Presiden Jokowi mengatakan investasi Korea Selatan di Indonesia terus tumbuh dengan pesat. Investasi antara kedua negara ini juga memiliki prospek yang baik khususnya di industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, telekomunikasi, garmen, dan energi terbarukan. Lebih lanjut pemirsa, Jokowi juga menyampaikan belakangan ini tampak jelas ada tren peningkatan perdagangan bilateral kedua negara. Indonesia Korea Selatan pun sepakat untuk terus membuka akses pasar dan mengatasi berbagai hambatan perdagangan dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara. Kita ke slide berikutnya. Masih dari Korea Selatan oleh-olehnya. Dalam pertemuannya dengan petinggi negara dan juga pimpinan korporasi besar asal Korea Selatan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia menjamin aktivitas investasi yang aman. Adapun jika terjadi permasalahan di lapangan, perusahaan asal Korea bisa langsung menghubungi langsung Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan Jokowi juga janji nih kalau sama Pak Bahlil tidak selesai urusannya bisa langsung ke Pak Presiden. Top ya pemirsa ya, orang nomor satu di Indonesia alias presiden kita yang janji sendiri. Nah berbicara mengenai investasi atau kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia belum sah kalau kita belum intip data Kementerian Investasi BKPM. Melansir data BKPM, Korea Selatan telah menempati peringkat kelima pada data realisasi investasi di Indonesia untuk periode tahun 2017 hingga dengan semester 1 tahun 2022. Aliran nilai investasi dari Korea Selatan bahkan sudah menembus 9,8 miliar US dollar. Nilai tersebut didominasi oleh investasi Korea Selatan pada sektor manufaktur, industri kendaraan bermotor, sektor listrik, gas, dan air. Kemudian ada juga aliran dana ke industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam. Serta industri barang dari kulit dan alas kaki, industri kimia, dan juga farmasi. Wah, fakta ini jelas menunjukkan betapa menariknya Indonesia di mata investor Korea Selatan. Nah, itulah beberapa gambaran kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Selanjutnya kita simak juga oleh-oleh dari Jepang pada slide berikutnya pemirsa. Iya. Presiden Jokowi bersama jajaran menterinya mendapatkan komitmen investasi senilai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 85 triliun rupiah dari 10 perusahaan raksasa di Jepang. Beberapa perusahaan yang berkomitmen adalah Toyota, Sojitz, Mitsubishi, Denso, Inpex, dan Sharp. Sementara itu sebelumnya berdasarkan catatan Kementerian Investasi atau BKPM, realisasi investasi asal Jepang di Indonesia selama tahun 2017 hingga Juni 2022 telah tembus 20,86 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini membuat Jepang berada pada peringkat kedua sebagai negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Investasi asal Jepang didominasi sektor listrik, gas, dan air. Lalu diikuti dengan sektor kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Kemudian terdapat sektor perumahan, kawasan industri, dan juga perkantoran. Nah, terlepas dari gambaran investasi jumbo Jepang ke dalam negeri, di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi juga membahas isu global bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Apa saja yang dibahas kita cek di slide berikutnya pemirsa.
Ya, di sini pemerintah Jepang mengaku bersedia untuk menyiapkan kapal patroli untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia di sektor maritim. Meski demikian belum dirinci nih pemirsa berapa banyak jumlah kapal yang akan disediakan oleh Jepang. Jepang dikabarkan siap memberikan pinjaman dana kepada Indonesia senilai 43,6 miliar yen atau setara dengan 4,7 triliun rupiah untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air. Satu poin lagi pemirsa, perihal agenda kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan investor Jepang yang sudah berinvestasi di Indonesia untuk bisa segera menyelesaikan proyeknya. Kita bahas di slide berikutnya. Ya, beberapa proyek strategis pemirsa yang dimaksud adalah MRT Jakarta North-South fase 2 dan East-West fase ke-1 serta proyek kawasan industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan jalan tol akses Patimban. Dalam sektor energi, Jokowi membahas kelanjutan proyek gas Masela. Untuk keberlangsungan kerjasama antara negara, Presiden Jokowi juga mendorong adanya bantuan dan sinergi dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk membantu beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik untuk pencapaian net zero emission serta sektor kesehatan dan pangan. Nah, berbicara pangan, Presiden Jokowi secara spesifik juga meminta agar Jepang dapat memberikan dukungan penurunan tarif untuk beberapa produk dan komoditas Indonesia. Misalnya satu untuk tuna, lalu juga pisang dan juga tarif pajak untuk nanas. Tidak hanya itu pemirsa, Presiden Jokowi juga secara gamblang meminta kepada Jepang untuk akses pasar produk mangga. Itulah sederet kerjasama Indonesia dan Jepang serta komitmen negeri Sakura ini untuk mengalirkan dana investasi jumbonya. Tapi belum selesai nih pemirsa, karena sebelum bertandang ke Korea Selatan dan Jepang, Presiden Jokowi juga berkunjung ke China. Kita ke slide berikutnya. Iya, oleh-oleh dari China nih apa nih? Presiden Jokowi mengatakan nilai perdagangan antara Indonesia dan China terus meningkat dan sudah melampaui 100 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, Presiden Jokowi berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan ke depan. Nah, dalam pertemuan kedua pimpinan negara, pemerintah China juga menyatakan komitmennya untuk menambah CPO 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, China juga mengaku akan memprioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia dan membahas kerjasama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Selain itu, ada sejumlah kesepakatan kerjasama yang diteken dalam pertemuan antara Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping, juga bersama dengan Perdana Menteri Li Keqiang selaku Perdana Menteri China. Kita ke slide berikutnya pemirsa. Ya, di sini ada pembaruan MOU Sinergi Poros Maritim Dunia, Belt Road Initiative, MOU kerjasama pengembangan penelitian vaksin, ada juga mengenai pembangunan hijau, pengaturan kerjasama kelautan, protokol mengenai ekspor nanas Indonesia, ada pengaturan kerjasama, pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan, serta rencana aksi kerjasama pengembangan kapasitas keamanan cyber dan teknologi. Kembali nih pemirsa, kita intip data Kementerian Investasi atau BKPM nilai investasi China ke Indonesia. Ya, selama Januari 2022 hingga Juni 2022 sudah mencapai 3,62 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 1.020 proyek. Gak main-main kan? Nah, kepercayaan China ke Indonesia, cuma kepada Presiden Jokowi nih, pemimpin China juga menyampaikan harapan agar pembekakan biaya dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga bisa turut ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita ke slide berikutnya pemirsa. Iya. Kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri ke sejumlah negara Asia Timur memang menjadi daya pikat dan makin meningkatkan keyakinan para investor. Namun hasil dari kunjungan ini harus dibarengi dan didukung dengan berbagai regulasi yang mampu mengatasi hambatan-hambatan investasi yang selama ini terjadi. Misalnya soal perizinan dan kepastian hukum, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Karena sebanyak-banyaknya komitmen atau kerjasama yang sudah dilakukan, kalau masalah perizinannya merepotkan berbagai pihak, ya bisa-bisa perjanjian cuma sebatas kertas. Dan proyeknya juga bisa mandek dan berujung pecah kongsi atau bahkan batal. Nah, kita doakan saja yang terbaik ya pemirsa, progres kerjasama terus lancar.